Las Vegas yang glamor bukan hanya surga hiburan, tetapi juga menyembunyikan masa lalu yang kelam. Tahukah Anda bahwa kota ini pernah terhubung erat dengan mafia, pembunuhan JFK, dan The Godfather? Tidak hanya itu, di balik permukaannya terdapat dunia bawah tanah tempat ratusan orang hidup dalam bayang-bayang. Ingin mengungkap kebenarannya? Ikuti, jelajahi dunia, dan bergabunglah bersama kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa like, komentar, dan bagikan untuk menyebarkan cerita ini. Kekayaan dan kemiskinan, kota dengan ekstrim. Las Vegas adalah kota dengan kontras yang mencengangkan. Di mana ada kekayaan yang luar biasa, di situ juga ada ketidaksetaraan yang mendalam. Di balik kasino yang berkilauan, resor mewah, dan tempat hiburan bernilai miliaran dolar, tersembunyi kenyataan keras yang tak pernah dilihat banyak pengunjung. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Vegas. Kota seperti Dubai juga menunjukkan kesenjangan serupa. Sementara para miliarder menikmati kemewahan, para pekerja yang membangun dan merawat tempat bermain, mereka berjuang dalam kondisi nyaris tak terlihat. Las Vegas, dengan caranya sendiri, mencerminkan jurang ini. Tulang punggung energi tanpa henti kota ini adalah tenaga kerja di industri layanan. Sopir, koki, petugas kebersihan, satpam, dan pelayan yang menjaga segalanya tetap berjalan. Namun, meskipun bekerja di kota yang menghasilkan miliaran dolar dari pariwisata, banyak dari para pekerja ini nyaris tidak cukup untuk bertahan hidup. Tingginya biaya hidup ditambah upah rendah menciptakan jebakan yang sulit untuk dilepaskan. Banyak yang berjuang untuk membayar sewa, sementara yang lain terjerat dalam siklus berbahaya kecanduan judi, ketergantungan alkohol, atau kehancuran finansial. Sementara itu, para raja kasino korporat dan kerajaan hiburan meraup keuntungan astronomis, memastikan kota ini tetap menjadi surga bagi para pengunjung, namun medan pertempuran untuk bertahan hidup bagi banyak penduduknya. Dunia, rahasia, terowongan Las Vegas. Di bawah kota yang berkilauan, terdapat dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang tak terlihat oleh para turis dan diabaikan oleh kebanyakan orang. Jaringan terowongan yang luas, awalnya dibangun sebagai saluran banjir, telah berubah menjadi tempat perlindungan bawah tanah bagi ratusan tunawisma Las Vegas. Di bawah The Strip, tempat keberuntungan dimenangkan dan hilang dalam hitungan detik, mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat berjuang untuk bertahan hidup dalam bayang-bayang. Bagi banyak orang, perjalanan mereka menuju terowongan dimulai dari mimpi yang hancur. Beberapa datang ke Vegas mencari peluang, tetapi hanya menemukan upah rendah dan biaya hidup yang tak terjangkau. Yang lain tertarik oleh daya tarik perjudian, mempertaruhkan segalanya untuk kemenangan yang tak pernah datang. Pada akhirnya, ketika uang habis, begitu juga pilihan mereka. Salah satu penghuni terowongan, John Hudson, 67 tahun, memiliki pekerjaan penuh waktu di sebuah toko serba ada di The Strip. Namun, ia tinggal di terowongan di bawah kota yang ia layani. Alasannya, kecanduan judi seumur hidup yang membuatnya terjebak dalam siklus menghabiskan setiap gaji sebelum ia mampu keluar dari lingkaran itu. Dunia tersembunyi ini menjadi kontras yang menyedihkan dengan gemerlap Las Vegas. Pengingat nyata bahwa untuk setiap pemenang, ada tak terhitung jumlahnya yang kalah. Kehidupan di kota bawah tanah. Hidup di dalam terowongan berarti bertahan tanpa kebutuhan dasar kehidupan modern. Tidak ada listrik, tidak ada sanitasi, dan sedikit ventilasi. Udara dipenuhi kelembapan dan kotoran, dan terowongan menjadi tempat berkembang biaknya tikus, kecoak, serta penyakit. Meskipun kondisi ini suram, beberapa orang berusaha menciptakan rasa rumah. Tempat berlindung seadanya dari kasur tua, kotak kardus, dan selimut lusuh berjajar di sepanjang terowongan. Beberapa penghuni menyimpan foto, cenderamata, dan sisa-sisa kehidupan mereka sebelumnya, berpegang pada masa lalu yang semakin sulit untuk diraih. Namun, kenyataan tetap tak kenal ampun.
Terowongan banjir ini berfungsi sesuai tujuan awalnya setiap kali hujan. Air mengalir deras tanpa peringatan, menyapu bersih segalanya di jalurnya. Bagi mereka yang tinggal di bawah tanah, ini berarti harta benda dan terkadang nyawa bisa hilang dalam sekejap. Di balik bayang-bayang kota yang dibangun di atas kemewahan, komunitas bawah tanah ini ada sebagai kontras kelam terhadap ilusi kekayaan dan kesenangan tanpa akhir yang mendefinisikan Las Vegas di atas. JFK, Frank Sinatra, dan mafia. Cengkeraman mafia di Las Vegas bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kekuasaan, pengaruh, dan politik. Dan di antara klaim yang paling menarik dan kontroversial adalah dugaan hubungan antara mafia, John F. Kennedy, dan Frank Sinatra. Selama pemilihan Presiden Alexis tahun 1960, desas-desus beredar bahwa keluarga kejahatan terorganisir memainkan peran penting dalam memastikan kemenangan JFK. Menurut berbagai laporan, sindikat kejahatan, khususnya keluarga Chicago dan New York, membantu memenangkan negara bagian kunci untuk Kennedy dengan memanfaatkan pengaruh mereka atas serikat pekerja dan organisasi politik. Sebagai imbalannya, mafia mengharapkan pihak berwenang federal membiarkan operasi mereka berjalan, memungkinkan mereka terus meraup keuntungan dari kerajaan Vegas mereka. Salah satu tokoh kunci dalam dugaan kesepakatan ini adalah Frank Sinatra, penyanyi dan aktor ikonik yang bukan hanya teman dekat Kennedy, tetapi juga memiliki hubungan yang terdokumentasi dengan bos-bos mafia besar. Keterkaitannya dengan tokoh seperti Sam Giancana, pemimpin mafia kuat di Chicago, semakin memperkuat spekulasi tersebut. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Setelah menjabat, pemerintahan JFK mengambil langkah yang mengejutkan. Alih-alih melindungi kepentingan kejahatan terorganisir, saudaranya, Robert F. Kennedy, sebagai jaksa agung, meluncurkan tindakan keras agresif terhadap mafia, menargetkan operasi pencucian uang, kendali kasino, dan bisnis ilegal mereka di Las Vegas. Merasa dikhianati, mafia sangat marah. Politisi yang diduga mereka bantu naik ke tampuk kekuasaan, kini berbalik melawan mereka. Pengkhianatan ini memicu salah satu teori konspirasi paling abadi dalam sejarah Amerika, bahwa mafia berperan dalam pembunuhan JFK pada tahun 1983. Meskipun tidak ada bukti konkret yang pernah mengonfirmasi klaim ini, teori tersebut tetap hidup, didorong oleh kesaksian, laporan FBI yang bocor, dan jalinan rumit antara politik, kejahatan, dan Las Vegas. Tanpa jam, tanpa jendela, tanpa akhir. Masuk ke dalam kasino Las Vegas, dan seketika, waktu seolah berhenti. Tidak ada jam yang menghiasi dinding, dan jendela sama sekali tak terlihat. Semua ini dirancang dengan sengaja. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi psikologis yang dirancang dengan cermat untuk membuat para pengunjung tetap tenggelam dalam permainan. Tanpa acuan ke dunia luar, waktu berlalu tanpa terasa. Para pemain duduk terpaku di meja poker, mesin slot, dan roda roulette tanpa menyadari bahwa yang terasa seperti 1 jam telah berubah menjadi semalaman. Ketiadaan cahaya alami atau penanda waktu memastikan aliran perjudian yang mulus, di mana fajar dan senja menjadi konsep yang tak relevan. Kasino membawa ini lebih jauh lagi dengan kendali lingkungan yang halus. Kadar oksigen diatur untuk menjaga pemain tetap terjaga. Minuman gratis mengalir deras untuk mendorong taruhan tanpa hambatan. Dan suara menenangkan dari kemenangan. Mesin slot menciptakan ilusi kesuksesan yang terus-menerus. Banyak pemain mendapati diri mereka terjebak dalam pusaran waktu, di mana rasa lapar, kelelahan, bahkan akal sehat perlahan menghilang. Ini adalah salah satu manipulasi paling canggih di dunia hiburan, membuktikan bahwa di Vegas, rumah judi tidak hanya menang, mereka juga mengendalikan waktu itu sendiri. Tidak ada lotre yang diizinkan. Di negara bagian di mana kasino bernilai miliaran dolar berkuasa,
Orang mungkin berasumsi bahwa semua bentuk perjudian berkembang, namun mengejutkannya, lotre dilarang keras di Nevada. Sementara para pengunjung bisa menghabiskan ribuan dolar di meja blackjack, mereka tidak akan menemukan tiket gosok atau undian lotre yang dijalankan negara dimanapun. Alasannya, kasino mendominasi industri perjudian dan membiarkan lotre negara bagian akan menghadirkan pesaing yang tidak diinginkan. Mengapa membiarkan penjualan tiket lotre menggerus potensi keuntungan ketika kasino sudah memastikan bahwa sebagian besar pendapatan perjudian tetap di tempat yang mereka inginkan? Ini bukan keputusan modern, melainkan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Nevada telah melindungi kerajaan perjudiannya dengan keras, memastikan tidak ada bentuk taruhan lain yang mengancam ekosistemnya yang dirancang dengan hati-hati. Sementara negara bagian seperti California dan Arizona menikmati jackpot lotre besar-besaran, warga Nevada harus menyeberang ke negara bagian tetangga untuk ikut serta. Ironisnya, negara bagian yang terkenal dengan perjudian justru enggan mengambil risiko pada lotre. Di Las Vegas, segalanya berputar di sekitar menjaga aksi tetap hidup. Selama itu terjadi di dalam dinding kasino. Sejarah kelam. Bagaimana mafia membangun Vegas. Pada akhir abad ke-19, Las Vegas hanyalah pos terpencil di gurun, berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara bagi para pedagang dan pelancong lelah yang menavigasi medan keras di wilayah barat Amerika. Itu adalah pemukiman yang tidak mencolok tanpa sedikit pun petunjuk tentang kerajaan gemerlap yang dipenuhi lampu neon seperti sekarang. Titik balik yang signifikan terjadi pada tahun 1905 ketika kota ini membangun stasiun kereta api pertamanya, mengubahnya menjadi pusat transportasi yang strategis. Meskipun perkembangan ini menjadi fondasi pertumbuhan, Las Vegas masih jauh dari menjadi destinasi utama. Transformasi sejati dimulai pada tahun 1920-an, ketika Nevada mengambil pendekatan berani dan tidak konvensional untuk kebangkitan ekonomi. Tidak seperti negara bagian lain yang berpegang teguh pada hukum moral yang ketat, Nevada merangkul kemaksiatan sebagai jalan menuju kemakmuran. Perjudian dilegalkan, alkohol mengalir bebas meskipun ada larangan, dan prostitusi diizinkan, memperkuat reputasi Las Vegas sebagai surga untuk memanjakan diri. Kota ini juga mendapatkan ketenaran karena hukum pernikahan dan perceraian yang dipermudah, memungkinkan pasangan untuk menikah atau berpisah lebih cepat daripada di tempat lain di negara ini. Penerbangan singkat, upacara singkat, dan kehidupan baru menanti menjadikan Las Vegas sebagai Sin City sejati, di mana kesenangan bukan hanya diizinkan, tetapi didorong. Namun, di balik fasade yang berkilauan, sesuatu yang lebih gelap mengintai. Kebangkitan cepat Vegas bukan hanya kisah tentang bisnis dan pariwisata, tetapi juga kisah tentang kejahatan, kekuasaan, dan dunia bawah tanah. Jantung Las Vegas, The Strip yang terkenal. Las Vegas identik dengan hiburan, dan di pusatnya terletak Las Vegas Boulevard yang lebih dikenal sebagai The Strip. Hamparan keajaiban yang dipenuhi lampu neon ini lebih dari sekadar deretan hotel dan kasino mewah. Ini adalah pengalaman global yang dirangkum dalam satu jalan. Masuk ke Luxor dan tiba-tiba misteri Mesir kuno terungkap di depan mata Anda. Sebuah piramida raksasa mendominasi cakrawala, dan di dalamnya dinding yang dihiasi hieroglif membawa pengunjung ke masa lampau. Beberapa langkah dari sana, romantisme Paris hidup kembali dengan replika Menara Eiffel yang menakjubkan, menawarkan pemandangan kota yang memukau. Ingin merasakan suasana Venesia? The Venetian Resort menyajikan pengalaman yang nyaris surrealis. Para gondolier menyanyikan serenada kepada pengunjung saat mereka melayang di sepanjang kanal-kanal yang memesona, mencerminkan atmosfer kota terapung di Italia. Dan ini baru permulaan. Dari kemegahan Caesar's Palace yang membangkitkan kejayaan Romawi kuno hingga kilauan futuristik Resorts World, The Strip adalah tontonan yang terus berkembang.
Ini adalah taman bermain yang berlebihan, memikat para pengunjung dengan lampu yang mempesona, hiburan kelas dunia, dan kemewahan tiada tara. Mungkin justru keberlebihan yang berani, inilah yang membuatnya begitu tak tertahankan. Peran mafia dalam kebangkitan Vegas. Las Vegas tidak berkembang menjadi ibu kota perjudian dunia hanya melalui usaha bisnis konvensional semata. Kota ini sebagian besar dibangun oleh mafia. Selama masa keemasan kejahatan terorganisir, keluarga mafia dari Chicago, New York, dan Cleveland melihat Las Vegas sebagai taman bermain yang sempurna, wilayah tanpa hukum di mana uang bisa dihasilkan dan dicuci di balik kemewahan. Kasino bukan hanya tempat hiburan. Mereka adalah mesin uang, mengalirkan jutaan dolar ke dalam jaringan kejahatan sambil memberikan ilusi legitimasi. Salah satu tokoh paling penting dalam transformasi ini adalah Benjamin Bugsy Siegel, seorang gangster terkenal dengan visi yang berbeda. Tidak seperti banyak rekan sezamannya, Siegel melihat potensi Las Vegas yang belum dimanfaatkan sebelum orang lain menyadarinya. Ia membayangkan sebuah kota yang tidak hanya dipenuhi permainan kartu di ruangan belakang yang berasap, tetapi juga resor kasino megah dan mewah yang menarik para orang kaya dan terkenal. Pada tahun 1946, ia mewujudkan visinya dengan meluncurkan The Flamingo, hotel kasino mewah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan hiburan kelas atas, dekorasi mewah, dan fokus pada kemewahan, Siegel bertujuan menjadikan Las Vegas sebagai surga perjudian kelas atas. Namun, masa awal The Flamingo penuh tantangan. Kasino itu berjuang secara finansial dan kesabaran mafia mulai habis. Pada 20 Juni 1947, Siegel menemui akhir yang tragis. Ia dibunuh di Beverly Hills, diduga sebagai balasan atas kesalahan pengelolaan dana mafia. Namun, mimpinya tidak mati bersamanya. Justru, itu menginspirasi sindikat kejahatan di seluruh negeri untuk berinvestasi besar-besaran di Las Vegas, memicu era dominasi mafia yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Las Vegas yang tersembunyi. Las Vegas dibangun di atas ilusi, termasuk juga dalam hal hukumnya. Kota ini berkembang dengan menjaga citra bersih bagi para turis, dan bagian dari citra tersebut melibatkan menyembunyikan para penduduknya yang paling rentan dari pandangan. Bagi orang kaya dan para pengunjung, hampir tidak ada batasan. Kasino melayani setiap keinginan, belanja barang mewah bebas pajak, dan klub malam eksklusif menutup mata terhadap segala bentuk kesenangan. Namun, bagi para tunawisma, aturannya berbeda. Las Vegas telah memberlakukan hukum yang secara khusus menargetkan populasi tunawisma, dirancang untuk menjaga mereka tetap tersembunyi dari pandangan. Duduk atau berdiri terlalu lama di satu tempat di The Strip adalah ilegal. Mendorong kereta belanja, jika itu milik toko, bisa berujung pada penangkapan. Berkemah atau tidur di ruang publik sangat dilarang. Kota ini mengambil langkah-langkah sengaja untuk membuat tunawisma menjadi tak terlihat, menegakkan peraturan yang memaksa mereka yang hidup di jalanan menjauh dari area wisata. Sementara lampu neon terus bersinar, kenyataan di balik tontonan tetap tersembunyi rapat-rapat. Vegas mungkin menampilkan diri sebagai tanah impian dan peluang, tetapi pada saat yang sama juga merupakan kota bagi orang-orang yang terlupakan, didorong ke bayang-bayang di bawah papan reklame yang berkelap-kelip. Bagi mereka yang meraih kekayaan, Las Vegas adalah surga. Bagi mereka yang kehilangan segalanya, ini adalah penjara tanpa dinding. Ingin menjelajahi lebih banyak realitas yang tersembunyi? Berlangganan dan bergabunglah bersama kami dalam mengungkap kebenaran tersembunyi di dunia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.